يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Setelah 2 bulan vakum yang pada 2 pekan lalu sejatinya sudah dijadwalkan dan hampir berangkat, namun qadarullah memang saat itu hujan dan Anda belum bisa naik motor sendiri, tentunya juga tidak memungkinkan untuk dibonceng dengan motor di saat hujan di kegelapan hari, itu riskan, apalagi dulu kecelakaannya jam 4 itu, jadi kayak kerasa ya nanti terjadi lagi gitu takutnya. Jadi dan kemudian sudah WhatsApp ke tetangga untuk minta tolong diantar pakai mobil, namun qadarullah masih pada tidur ya, jadi qadarullah tidak bisa untuk datang pada 2 pekan lalu. Dan alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala mudahkan untuk kita berjumpa lagi, alhamdulillah. Dan pembahasan kita lanjutan dari yang telah berlalu 2 bulan lalu. Sekali ini kita membahas tentang kitab Adab Al-Quran Al-Karim wa Dzikri Fadailih, wa Dzikr wa Fadlihi, yaitu adab-adab berkaitan dengan Al-Quran, zikir dan keutamaannya. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, a'zamu fadailil Qur'anil Karim annahu kalamullahi azza wa jalla. Keutamaan Al-Quran Al-Karim yang paling unggul itu keutamanya apa? Yang paling unggul yaitu bahwasanya realita bahwasanya dia adalah kalam Allah. Itu sebenarnya sudah cukup merupakan hal yang paling unggul. Dari semua keutamaan Al-Quran, kenyataan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah itu secara zat sudah menjadi keunggulan yang tidak disetarakan dengan keunggulan lainnya. Baik, wa qad madahahu Allah Ta'ala fi ayatin katsirah. Allah Ta'ala telah memuji Al-Quran di ayat-ayat yang banyak. Seperti di surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan dan kitab ini diberkati. Juga di surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk untuk jalan yang paling menengah, yang paling lurus. Kemudian di surat Fussilat ayat 42 kata Allah Azza wa Jalla, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun kebatilan dari awal sampai akhir. Enggak ada kebatilan sama sekali. Ini pujian dari Allah Azza wa Jalla terhadap Al-Quran. Dan kalau misalnya kita melihat surat-surat yang didahului oleh huruf muqatta'ah namanya, ada istilah dalam ulumul Quran ahruf atau huruf muqatta'ah, itu huruf yang terpotong-potong dan dia seolah bukan susunan kata atau kalimat, melainkan huruf yang terpotong seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf dan seterusnya. Kalau diperhatikan dalam satu Al-Quran 114 surat itu, umumnya surat yang dimulai dengan huruf-huruf terputus seperti ini, setelah huruf tersebut biasanya ada kalimat pujian dan penjabaran tentang kebaikan Al-Quran. Yaitu bisa diteliti sendiri, dilihat di Al-Qurannya. Ya. Misal yang dari surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim ini adalah Al-Kitab, ya Al-Quran. Juga di surat Al-Imran begitu, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba, kitab lagi, dan seterusnya bisa dilihat. Kemudian
Wa fi afradil Bukhari, dalam hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ada dua pihak, yaitu yang belajar dan yang pengajar. Yang belajar dan yang mengajar. Kata Nabi SAW, khairukum, ya, khairukum, sebaik-baik dari kalian. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya, untuk orang-orang. Kalau dikorelasikan atau kita integrasikan dengan hadis ini, menjadi ketersambungan, saling menafsirkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka manfaat yang paling terbaik adalah Al-Quran. Manfaat yang paling terbaik, yang paling baik adalah Al-Quran. Dikorelasikan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, dan sebaik-baik orang, khairun nasi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Baik. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ini mencakup tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir, dan kajian-kajian yang di dalamnya ada penyebutan ayat-ayat Allah dan penafsirannya. Ini masuk semua. Ya, jadi kalau ada halaqah tajwid dan tahsin, ini masuk khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau di sekolah juga seperti itu, pelajaran tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir, maka ini sebenarnya pelajaran yang terbaik karena mempelajari kalam Allah Azza wa Jalla. Kemudian halaqah atau kajian-kajian tafsir itu sebenarnya kajian yang terbaik. Yang terbaik dari sekian apa? Karena yang dibahas murni adalah pure kalam Allah Azza wa Jalla selama penafsirannya itu sahih. Begitu juga pun kalau yang dibahas misal dalam kajian tentang tazkiyatun nufus seperti ini. Begitu juga tentang hukum-hukum fikih, kajian-kajian fikih, kajian akidah. Namun di dalamnya bertaburan ayat-ayat Allah dan penjelasannya, maka ini juga masuk khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini sebaik-baik orang. Taib, tentu kita banyak kekurangan aslinya, tentu, dan seterusnya, banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kesalahan. Nabi SAW menyebutkan kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap dari keturunan Nabi Adam itu sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Hadis ini tidak menurunkan posibilitas seorang hamba untuk berpredikat sebaik-baik manusia. Tetap dia bisa menjadi sebaik-baik manusia. Kendatipun banyak salah, karena banyak salah itu keniscayaan. Banyak salah itu keniscayaan. Bertaubat itu keharusan. Menjadi yang terbaik itu pilihan. Ya, kalau misalnya dia banyak salah itu kepastian itu. Manusia keniscayaannya banyak salah. Kata Nabi SAW seperti itu, banyak salah khata'. Maka ini ada mubalaghah di sini, hiperbola yang menunjukkan seringnya dia berbuat salah. Kullu bani adama khata'. Dari wazan fa'al menunjukkan berulang sering salah. Ya, sering salah. Taib. Kemudian Nabi katakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering bersalah adalah yang sering bertaubat. Maka sering bertaubat itu keharusan. Jadi sering bersalah itu kepastian, sering bertaubat itu keharusan, dan menjadi yang terbaik itu pilihan. Kalau misalnya kita mau jadi yang terbaik, maka banyak-banyak mempelajari Al-Quran dan ilmu syar'i. Belajar Al-Quran dan ilmu syar'i karena Allah, dan juga ingin mengangkat kejahilan dari diri sendiri untuk bisa beramal.
Adapun kalau misalnya mendekati ilmu syar'i atau Al-Qur'an dan lainnya, namun tujuannya dunia, maka ini bukan sebaik-baik orang. Sehingga dengan hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Maka kalau di TPA-TPA, baik di desa maupun di kota, maka ini majelis-majelis yang terbaik sebenarnya. Ya, TPA yang di situ anak-anak dibacakan pada mereka Al-Qur'an, diajarin baca Al-Qur'an, mereka setoran hafalan, baik di pesantren maupun luar pesantren, baik di desa maupun di kota. Maka ini adalah apa? Majelis-majelis terbaik. Juga begitu juga majelis ilmu syar'i. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah taman-taman surga itu. Maksudnya ikutilah taman surga itu. Maka kata para sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, hilaqul dzikr. Halaqul dzikr, yaitu majelis ilmu, kata para ulama. Majelis ilmu, makanya majelis yang terbaik. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk kita ikut di dalamnya. Taib. Maka apa hukum asalnya? Ikut majelis ilmu, hukum asal bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, tergantung dengan kondisi dia. Tapi apa hukumnya? Hukumnya sudah tahu ada majelis ilmu kemudian tidak ikutan. Nah, ini apa hukumnya? Baik karena lewat atau sudah di masjid setelah sholat kemudian tahu ada majelis ilmu terus keluar, nggak mau ikutan. Nah, ini apa hukumnya? Nah, para ulama membahas hal ini. Saya tidak ingat. Saya dapat faedah ini dari Syekh siapa? Tapi ini sahih, ini dari Syekh siapa lupa Allah. Tapi ini insyaallah sahih. Taib, itu hukumnya begini. Jika dia keluar karena ada hajat, hajat ini mencakup menunaikan hajat kamar mandi atau keluarga atau kerja atau butuh istirahat karena kecapean, maka ini nggak masalah sama sekali. Nggak masalah sama sekali. Kalau dia keluar karena malas, maka ini bisa makruh. Malas aja gitu, malas. Bukan karena ada hajat, memang malas gitu. Maka ini makruh. Adapun kalau keluar karena i'rad ini berpaling. Jadi ada kebencian terhadap majelis ilmu atau orang-orang yang ngaji atau mungkin guru atau ustadz yang mengisi kajian. Maka ini haram, kebencian ini haram, keluarnya haram jika dia tidak menemukan alasan syar'i untuk membenci itu. Misalnya ustadznya tidak masalah. Maksudnya tidak ada manhajnya insyaallah baik, kemudian ilmunya ada dan seterusnya. Tidak ada masalah, dia hanya benci aja. Ini macam-macam, kebencian macam-macam. Entah benci karena mungkin lebih muda darinya, entah benci karena ini ustadz bukan murid dari ustadz kebanggaannya, entah benci dan seterusnya. Maka hal seperti ini ada sikap ghulu, sikap takabbur, arogan atau sombong dan semisalnya. Maka ini bisa sombong dengan ada tambahan i'rad, yaitu berpaling hatinya karena kebencian yang tidak ada alasan syar'i untuk itu. Adapun kalau misalnya majelis itu memang mengandung syubhat atau dia mengetahui bahwasanya ini al-ustadz ini ustadznya memiliki syubhat dalam beberapa masalah dan itu khawatir berpengaruh pada diri saya, maka mungkin ini bisa menjadi alasan syar'i untuk meninggalkannya, berpaling darinya, itu mungkin. Tapi ketika tidak ada alasan kecuali alasan kekanak-kanakan, maka ini bisa berdosa dan mungkin disebabkan sombong atau lainnya. Ya, disebabkan i'rad. Kata Allah Subhanahu wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Siapa yang berpaling dari zikir padaku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, sesak, enggak enak.
Ya, eksklusif, sangat eksklusif. Ya. Dan itu tidak sedikit terjadi karena masalah arogansi. Taib. Maka sebaik-baik majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang di dalamnya terucap lafal-lafal ayat Al-Qur'an dan penafsirannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi azza wa jalla ahlaini minan nas. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua ahl. Ahl itu kalau bahasa kita keluarga ya. Yaitu dua ahl itu pihak yang bagi Allah itu sangat familiar bagi Allah. Ini manusia tapi sangat dikenal oleh Allah taala kebaikannya. Maka dikatakan, manhum ya Rasulullah? Siapakah ahlullah ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla ini yang dianggap seperti seolah keluarga karena familiar? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran. Ya, ahli di sini ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu orang yang memiliki kecakapan dalam membaca atau memahami Al-Quran, dan mereka adalah ahlullah. Mereka adalah pihak-pihak yang familiar bagi Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah, wa khassatuh, dan mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang spesial bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang ingin untuk menjadi orang-orang khusus di mata Allah, maka hendaklah dia banyak-banyak mempelajari Al-Quran dan juga membacanya dan mengamalkannya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, tapi ini hadis tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Yang berikut ini, la yu'adzibullahu qalban wa al-Quran. Allah Ta'ala tidak mengazab suatu kalbu yang memahami Al-Quran. Hadis ini tidak sahih secara sanadnya. Namun kalau kita dalami maknanya, maka ada kebenaran padanya. Allah tidak mengazab kalbu yang menampung Al-Quran. Ya, Allah tidak mengazab kalbu yang menampung Al-Quran, artinya menghafal dan memahami Al-Quran. Maka Allah tidak mengazab kalbu tersebut. Tapi bagaimana penjelasannya terhadap kebenaran yang ada di kalimat ini dari hadis yang tidak sahih ini? Jadi bahwasanya manusia itu memiliki kalbu. Dan azab Allah itu, azab Allah atau ujian dari Allah itu tidak hanya menimpa materi konkret dunia, tapi juga mengenai badan dan bisa mengenai kalbu manusia. Itu azab bisa. Azab itu bisa sesuatu yang tampak dari kerusakan di muka bumi, bisa kerusakan yang ada di fisik kita. Bisa juga azab itu ada di kalbu seseorang. Ya. Jadi kalbu itu bisa kena azab, iya, sangat bisa. Walaupun kelihatannya senang, namun sebagian banyak dari orang tampak senang namun dia sedang diazab kalbunya. Nah, kalau berangkat dari kalimat ini, maka orang yang sering mengingat Al-Quran, memahami Al-Quran, dan menampung ayat-ayat Al-Quran di kalbunya, maka tidak Allah Ta'ala azab kalbunya. Apakah mungkin? Ya, bagaimana tidak diazab kalbunya? Dia akan mendapatkan ketenangan. Kata Allah Azza wa Jalla tentang masalah musibah di surat At-Taghabun, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala memberi petunjuk pada kalbunya. Maka kalbu yang dapat petunjuk berarti jauh dari azab. Dan kalbu yang ditelantarkan tidak mendapatkan petunjuk, maka kalbu ini sedang tersesat dalam kerimbaan, dan itu suatu azab tersendiri, ikhwan. Seseorang ketika tidak tahu what to do, how to do, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dia kebingungan, ini azab tersendiri. Ini azab. Ya. Orang-orang yang kebingungan ketika dapat musibah, itu azab tersendiri. Adapun orang-orang yang tetap Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk, Allah berikan itminan, ketenangan, sakinah, kedamaian ketika
ketika dilibas oleh musibah, maka orang ini enggak kena azab qalbunya. Dalil lain yang menunjukkan bahwasanya qalbu itu bisa kena musibah atau kena bala dan kena azab kadang-kadang, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan kami pasti akan kami pasti akan menguji kalian semuanya. Tapi bisyai' dengan sedikit dari apa? Al khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar. Minal khawfi wal ju'i wa naqs, kekurangan sesuatu, kekurangan harta, kekurangan keluarga, orang-orang yang dicintai, kekurangan buah-buahan atau makanan. Taib, ada 3 macam di sini ujian yang Allah Ta'ala pasti berikan kepada insan di alam dunia ini. Yang pertama al-khawf, rasa takut. Yang kedua al-ju', rasa lapar. Yang ketiga an-naqs, kekurangan sesuatu dari materi duniawi. Dari 3 hal itu, ikhwan, kalau kita lebih detail mempelajari, Allah Ta'ala sebutkan al-khawf yang pertama, al-ju' itu rasa lapar yang kedua, an-naqs justru yang paling akhir. Al-khawf itu internal, al-ju', al-khawf, rasa takut itu internal, al-ju' itu internal, an-naqs itu eksternal. Enggak? Betul lah. Al-khawf, rasa takut itu ada di mana? Di internal kita, di hati kita. Al-ju', rasa lapar, internal, perut kita. An-naqs, eksternal, bukan diri kita. Ya, kita hanya kekurangan minal amwal, harta. Harta kan enggak kita simpan di dalam tubuh. Wal anfus, yaitu jiwa, yaitu keluarga, saudara ada meninggal, anak meninggal, tetangga meninggal dan seterusnya. Was thamarat, buah-buahan tumbuh di ladang-ladangnya, enggak di dalam tubuh kita. Kenapa kekurangan itu diakhirkan? Dan kenapa rasa takut diawalkan? Karena bala dan musibah atau azab, kalau menimpa eksternal luar, itu masih enggak seberapa, ya kawan. Tapi kalau misalnya azab atau musibah atau bala sudah menimpa tubuh kita, maksudnya dalam internal diri kita, maka ini lebih berat. Nah, qalbu ketika kena azab, itu qalbu ini bingung. Bahkan sebagian orang yang kena, na'udzubillah min dzalik, bunuh diri misalnya, sebelum terjadi bunuh diri ini pasti merasakan azab di hatinya dengan kebingungannya. Orang-orang yang bingung, confused, nggak tahu harus gimana, kemudian berpikir negatif atau overthinking terhadap masa depan, tapi negatif selalu, ini sebenarnya kena azab. Kebingungan seseorang akan takdir Allah itu bisa azab, bisa berupa azab. Dan azab itu sampai di kalbu. Tidak tenang hidupnya, enggak tenang tidurnya, selalu mimpi buruk dan seterusnya. Maka dikatakan di sini la yu'adzibullahu qalban wa al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kalbu yang menampung Al-Qur'an, yaitu memahami Al-Qur'an. Dan ini maksudnya wa'a di sini bukan hanya menampung secara lafal saja dan ingatan, melainkan memaknai juga Al-Quran itu, mentadabburi Al-Quran. Ya, tadabbur Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran, atau jangan-jangan di hati mereka ada penutup yang membuat mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Jadi ada 2 pihak. Pertama, pihak yang mentadabburi Al-Quran. Kedua, pihak yang tertutup, pihak yang ditutup. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pihak yang betul-betul mentadabburi Al-Quran, maka kalau kita integrasikan dengan hadis ini walaupun tidak sahih secara sanad, maka qalbu orang yang memahami Al-Quran, mentadabburinya, akan Allah Ta'ala berikan ketenangan, akan Allah Ta'ala berikan keselamatan, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan azab, tidak akan diberikan azab. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kalbu itu akan tenang. Sebaliknya, ketika kalbu itu
ada penutupnya dari tadabbur, maka ini tercela. Maka ada keterasingan kalbunya itu, wahsyah, asing. Gimana sih kalau asing kan gak tenang. Kita itu kalau hidup atau kita visit, mengunjungi, kita traveling atau mengunjungi tempat-tempat asing misalnya, nikmat karena apa? Banyak sesuatu yang baru, banyak pemandangan yang indah. Tapi apakah orang-orang ini tenang? Kalau mereka betul-betul tenang, mereka akan tinggal di situ selamanya. Tapi ternyata enggak. Itu hanya travel saja, hanya kunjungan saja. Toh dalam 2 hari mereka balik lagi kok ke tempat asli mereka. Betapa banyak orang mengeluh tinggal di Jabodetabek karena taraf hidup yang tinggi, pengeluaran yang banyak, token listrik dikit-dikit bunyi, dan seterusnya. Sebagian kemudian berandai-andai itu seandainya pas ngeliat di reels video desa-desa yang Masya Allah berandai-andai tinggal di desa-desa itu. Sok atuh tinggal ya, sok. Ditantang sekarang, ayo sok tinggal sana. Tanpa listrik, oke, ada listrik dan sinyal internet sangat lemah, bahkan nggak ada. Ayo sok tinggal. Kira-kira bakal betah nggak tinggal di tempat itu? Nggak bakal. Paling sehari 2 hari, besoknya taubat dia. Ternyata apa yang Allah Ta'ala berikan saat ini dari kediaman saya di Jabodetabek, itu yang paling cocok untuk saya. Adapun apa yang saya andai-andaikan, yaitu hanyalah keinginan sementara saya yang ternyata setelah saya dapetin lebih baik apa yang Allah kasih dibandingkan apa yang kita modif. Selamanya begitu ya kawan. Tubuh juga begitu. Apa yang sudah Allah kasih itu umumnya lebih afdol daripada yang kita modif dengan alasan mempercantik lah dan seterusnya. Apa yang sudah Allah kasih pure, murni, secara normal dan natural, itu lebih afdol daripada apa yang kita modif dengan zat-zat baru, bahan-bahan baru. Ya begitu. Karena kita seringkali tidak bersyukur dan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ketika kita melihat ke bukit-bukit dari kejauhan, pegunungan dari kejauhan, ya kita melihat negara yang paling indah seperti Swiss misalnya atau Norwegia, yang kata sebagian orang bahwasanya daerah Skandinavia itu, negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, kemudian Islandia, Swedia dan semisalnya, pokoknya Finlandia, itu termasuk negara yang paling sejahtera penduduknya, katanya begitu. Padahal orang Bekasi lah yang paling sejahtera penduduknya, seperti saya. Nah, alhamdulillah. Coba kalau misalnya Anda sekarang travel dari Bekasi atau Tangerang atau Jakarta Selatan ini ke Norwegia, sana sok, atau ke Swiss, oke. Homesick nggak habis itu kira-kira? Homesick itu apa ya? Kangen rumah nggak kira-kira? Kangen macetnya, kangen bunyi token listriknya, kangen beneran. Mendingan di Jakarta deh, bener, balik akhirnya. Dan akan menjadi kenangan di sana. Itulah manusia ketika melihat sesuatu yang indah dari kejauhan, ketika dia merasakan apa yang ada di kejauhan itu, berdiri di sana, dia dapatkan ini hanyalah dunia, sementara doang dan oke. Apalagi selain ini yang kita nikmati? Udah selesai. Apakah dia bisa memakan semua rumput yang ada di Swiss? Atau dia bisa menikmati sayuran pakis di Swiss dan seterusnya? Terbatas nikmat dunia itu. Dan ketika kita sudah sampai pada apa yang kita cita-citakan, ternyata bisa aja, gitu aja, segitu aja. Dan kita we want more. Kita ingin lebih dan ternyata nggak dapat yang lebih. Begitu. Sebagian dari jemaah di sini mungkin ketika dulu belum kerja bercita-cita pengen kerja misal di BUMN karena gaji tinggi, pengen kerja di ini. Tapi ternyata setelah dirasain ternyata banyak hal price to pay, ada banyak harga yang harus dibayar dengan cita-cita ini. Kemudian banyak ujiannya, banyak tantangannya dan ternyata ini dunia-dunia juga yang akhirnya habis juga uang, habis juga untuk nafkah, habis juga untuk ini. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, ketika Allah Ta'ala tenangkan qalbu kita, terutama dengan Al-Quran, maka insya Allah itulah hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan itu nikmat yang sangat nikmat, dan jauh dari azab. Adapun orang yang jauh dari Al-Quran, dia dapat musibah, bukannya dia ke Al-Quran, bukannya dia ke agama Allah Azza wa Jalla, bukannya dia ke Islam, malah justru dia spending time dengan kongko bareng di diskotik misalnya, atau dia dengerin lagu-lagu misalnya, lagu tembang kenangan misalnya, malah justru itu kan makin sedih.
Dia udah sedih masalah duit, terus dengar tembang kenangan masalah mantan. Nah, ini nambah-nambah urusannya. Jadi galau, kemudian bukannya malah dapat hidayah, malah justru apa? Malah justru makin sesat dan makin jauh. Dan ini azab. Baik. Sebagian dari azab untuk kalbu itu berupa ishq. Ishq. Apa itu ishq? Ishq itu falling in love tapi di sisi yang negatif. Artinya ishq ini, makanya orang yang ishq bahasanya asyik. Maf'ulnya masyuq. Ma'syuq. Nah, asyik itu di Indonesia jadinya asik. Itu di bahasa Arab. Ya, asyik itu dari bahasa Arab. Dari kata asyik. Kayak gitu, Pak. Ini pertama kali antum tahu mungkin asyik dari bahasa Arab gitu. Harga pengetahuan ini 2 juta, Pak. Antum harus bayar, Pak. Asyik dari bahasa Arab. Dari kata ishq. Ishq itu adalah penyakit kalbu karena kasmaran yang berlebihan. Sampai tersebut-sebut namanya. Sampai termimpi-mimpi wajahnya. Sampai terigau-igau di mimpinya gitu. Padahal bukan siapa-siapa dia misalnya. Maka ini namanya ishq. Dan ishq itu adalah azab. Ya, jatuh cinta atau kasmaran yang sampai level buruk ini azab. Antum bisa baca di kitab namanya Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi. Ya. Seseorang suka sama seseorang itu sesuatu yang Allah berikan pilihan, emang wajar. Misalnya kesuka apa yang antum suka itu ada sisi wajarnya. Tapi ketika udah sampai derajat yang haram berlebihan, enggak bisa tidur karenanya, kemudian membuat puisi-puisi atau syair-syair dan lagu-lagu yang galau dan semisalnya, maka ini ishq yang batil dan ini azab. Kenapa? Kenapa dapat azab? Karena jauh dari Al-Quran, jauh dari zikir. Jauh dari zikir. Enggak ada orang yang kasmaran berlebihan, dia ahli Al-Quran. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada seperti itu. Ya, ishq. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Ta'ala jauhi kita dan juga anak-anak kita dari ishq ini. Karena dari penyakit ishq itu bisa terjadi apa? Bunuh diri kadang-kadang. Sebagian dari laki atau perempuan karena ditolak, maksudnya tidak bisa nikah dengan fulanah atau fulan, akhirnya menempuh cara na'udzubillah min dzalik. Ya ada seperti itu. Karena apa ini? Ishq. Jadi udah ada azab sebelumnya, yaitu azab di qalbu. Maka hati-hatilah dengan azab yang ada di qalbu insan. Ketika seseorang mendapatkan azab, maka anggota tubuhnya itu tidak bisa berfungsi dengan semestinya dan normal. Melainkan dia seperti orang yang gila. Fikirannya seperti enggak waras. Obatnya itu adalah dia kembali kepada Allah, istighfar, bertakwa, baca Al-Quran, berzikir, zikir pagi petang terutama. Itu yang membuat dia balance, membuat dia terjaga. Di zikir pagi petang juga ada Al-Quran. Ayat terbaik yaitu ayat kursi. Ada 3 surat terakhir perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya dari zikir-zikir yang bermanfaat. Tapi kemudian wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada pemilik Al-Qur'an yang hafal dan membacanya, bacalah dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi di surga. Jadi di akhirat itu seorang mukmin muslim itu juga akan diperintahkan membaca ayat dan ayat Al-Qur'an jika dia memiliki hafalan atau biasa baca di dunia, akan diperintahkan untuk baca. Tapi bagaimana dengan beberapa orang tua yang rajin sekali membaca Al-Quran tapi tidak punya hafalan? Itu juga insya Allah termasuk ahlul Quran. Termasuk ahlul Quran. Jadi ahlul Quran ini tidak disyaratkan harus hafal banyak, tapi punya interaksi yang banyak dengan Al-Quran. Lebih bagus lagi, semakin mantap lagi, yaitu memahami Al-Quran dan menghafalnya. Tapi tidak semua orang diberi keberuntungan itu. Ada yang mungkin baru hijrah di usia 50, 60, sehingga ketika dia mulai mendekat dengan Allah, mulai banyak membaca Al-Quran, bahkan belajar tahsin, tahfidz, maka dia nggak mampu untuk menghafal banyak. Yang seperti ini, seberapa sering dia interaksi dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala yang paling adil menilainya. Begitu. Ya, maka warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, naiklah ke derajat yang lebih tinggi di surga, serta bacalah dengan tartil sebagaimana kamu mentartilnya di dunia.
Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga berada pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, ini gaib. Ayat-ayat ini menunjukkan sebagian ayat lebih afdol daripada lainnya. Dengan bukti ayat kursi. Ayat kursi itu paling afdolnya ayat di seluruh Al-Qur'an. Ya. Maka Allah Ta'ala lebih tahu mana manzilah ayat yang terakhir yang kita baca. Ya, ada seseorang baca, terus nggak lama kemudian setelah dia selesai baca, nggak lama kemudian dia wafat misalnya. Maka akhir ayat itulah yang dia yang Allah Ta'ala kasih manzilah ini itu gaib. Kita nggak tahu manzilah-manzilahnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan seseorang membaca Al-Quran, mentakdirkan seseorang menjadikan suatu ayat sebagai akhir khataman hidupnya. Ada yang seperti itu. Allah Ta'ala yang Maha tahu. Ada sebagian menjadi imam kemudian wafat ketika menjadi imam, membaca beberapa ayat, ada seperti itu. Ada yang menjadi khatib Jumat, kemudian setelah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wafat, ada seperti itu. Kematian itu takdir Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan siapapun untuk mati segera dari manusia. Nah, kita sendiri untuk takdir kita pribadi itu misterius, apalagi takdir orang lain. Maka berharap-haraplah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki husnul khatimah di akhir hayat kita. Kemudian semoga kita diberi hidayah untuk banyak membaca Al-Quran, banyak mentadaburi Al-Quran, banyak mempelajari ilmu syar'i. Karena seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa dengan hadis Nabi SAW, terbiasa dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan terbiasa untuk mempelajari akidah yang sahihah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan effortnya. Enggak bakal Allah sia-siakan effortnya. Allah Ta'ala Maha mengetahui hamba-hamba yang sungguh-sungguh. Maka ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di dakwah sunnah ini alhamdulillah banyak yang harus kita syukuri. Walaupun masih banyak kekurangan tentu saja karena kita manusia sama-sama. Tapi lihat betapa banyaknya orang sudah mulai menyadari bahwa dakwah sunnah ini jauh lebih afdol dari segi kehadiran kehadiran jemaah, dari segi presentasinya ustadz-ustadznya, itu jauh lebih afdol dibandingkan mungkin di grup-grup lain yang berbeda manhajnya. Ya, yang sebagian murni pengen bahas politik dan mencederai kehormatan presiden misalnya, ada yang kayak gitu, dan itu hanya memprovokasi jemaah. Ada yang cuma tahlilan atau zikir-zikir, ada yang cuma selawatan dan seterusnya, tapi pulang-pulang hanya membawa berkat nasi dan tidak membawa berkat ilmu. Tapi kalau kita lihat di dakwah sunnah, nggak ada neko-neko. Antum nggak ditarik sesuatu, namun justru antum dapat hadiah dan bingkisan ilmu yang banyak insyaallah. Ini sebagian dari kalangan lain itu ada sisi irinya, dan itu mereka tumpahkan di media sosial. Mereka tumpahkan di media sosial. Ya, karena kok dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyin ini kok orang-orangnya mau aja itu pada datang, padahal nggak ada nasi berkat, padahal nggak ada iming-iming amplop, padahal nggak ada apa. Nggak ada apa-apa, cuman lo duduk dengerin, udah gitu doang. Tapi kok mereka nggak bisa seperti itu. Maka sebenarnya dia awal dari apa ya kawan? Kuncinya dari apa? Yang paling pertama itu kalau kita perhatikan, yang paling pertama adalah tauhidnya itu loh. Penyebab kenapa ikhwan salafiyin itu mau ke majelis ilmu tanpa tedeng aling-aling, tanpa apa-apa. Tauhidnya. Ya, tauhidnya yaitu lillahi ta'alanya. Segala yang lillahi ta'ala, maka dunia itu enggak berasa. Ya, segala yang lillahi ta'ala, maka itu menjadikan dunia itu enggak ada rasa. Melainkan lillahi ta'ala aja. Itu satu. Kemudian di dakwah sunnah itu karakteristik utamanya adalah mengunggulkan ilmu sebelum beramal. Jangan lu beramal, berilmu dulu. Itu yang membuat kita termotivasi untuk datang. Walaupun enggak diiming-iming ini, enggak apa pengiming. Nah, tapi ikhwan, dengan karakteristik unggulan ini dari dakwah sunnah, ya syaitan berusaha menjegal. Akhirnya tetap banyak ya saudara-saudara kita yang datang kajian karena ustadznya, datang kajian karena pengen ngeliat ustadznya, datang kajian karena rame-ramean, datang kajian karena dan seterusnya, itu ada banyak juga. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka hidayah. Taib, ikhwas sekalian, manzilah yaitu derajat kita itu juga tergantung dengan izin Allah, tergantung
dengan akhir ayat yang kita baca sebelum kita wafat. Dalam hadis berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamati hina yanshaqqa anhu qabruh karrajulis syahib. Sesungguhnya Al-Qur'an akan menemui sahabatnya, yaitu orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Yaitu amalan dia, yaitu amalan pembacaan Al-Qur'annya itu akan menemui sahabatnya pada hari kiamat ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. Fayaqul, dalam rupa seperti seorang lelaki yang pucat, rajul syahid. Al-Quran kemudian berkata, hal ta'arifuni, apakah kamu mengenalku? Maka dibilang, ma'arifuk, saya tidak mengenal engkau. Fayaqul, ana sahibuka al-Quranul ladzi azma'tuka fi al-hajir wa ashartu lailak. Aku adalah temanmu, yaitu Al-Quran. Temanmu, yaitu Al-Quran. Amalanmu, ya, yaitu bacaan Al-Quran yang telah membuatmu kehausan di tengah siang hari karena puasa dan membuatmu begadang di malam hari karena salat dan tilawah. Kemudian dikatakan, wa inna kulla tajirin min mara'i tijaratih. Sesungguhnya setiap pedagang berada di balik dagangannya. Semua pedagang ada di jajakan dagangannya, di balik dagangannya. Wa ana laka al-yawm min wara'i kulli tijarah. Sedangkan aku hari ini adalah pelindungmu dari segala bentuk kerugian. Fa yu'til malak bi yaminihi wal khuld bi shimalihi. Maka kemudian diberikanlah al-mulk, ya, kerajaan atau kekuasaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul wiqar atau waqar. Dan diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan. Wa yuksa walidah hullataini la taqumu lahum ad-dunya. Kemudian kedua orang tuanya diberi dua buah pakaian kemuliaan, hullah, pakaian perhiasan yang nilainya tidak bisa ditandingi oleh dunia. Fayaqulan, maka mereka pun berkata, keduanya berkata, bima, yaitu orang tua, ya, kedua orang tuanya berkata, bima kusina hadha. Mengapa kami diberi pakaian seperti ini? Apa sebabnya kok kami diberikan pakaian seperti ini? Maka dikatakan, ya'khudhu waladukum al-Qur'an. Karena anak kalian mengambil Al-Qur'an, yaitu mengamalkan dan menghafal Al-Qur'an. Thumma yuqal iqra' was'ad fi darajil jannati wa ghurafiha. Kemudian dikatakan padanya, bacalah dan naiklah ke tangga-tangga surga dan kamar-kamarnya. Fa huwa fi su'udi ma kana yaqra' hadza kana aw tartila. Maka ia pun terus naik selama ia terus membaca, baik bacaan biasa maupun tartil, begitu. Maka ini diantara fadilah orang yang betul-betul menghafalkan atau memahami Al-Quran. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, namun Anda belum mengetahui derajat hadis ini sahih atau dhaif, wallahu a'lam. Taib. Hadis ini bukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebagian mensahihkan, sebagian mempermasalahkan hadis ini dari segi sanad. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membuat beberapa perkataan, namun kita ringkas saja, kita percepat. Yang bagi li hamilil Qur'ani an ya'rifa bilailihi idzan nasu naimun. Hendaklah pengusung Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an itu dia terjaga di malam harinya ketika orang-orang pada tidur. Wa binaharihi idza an-nas muftirun, dan jika dia juga mengamalkan Al-Qur'an di siang harinya ketika orang-orang pada makan. Wa bihuznihi idza an-nas yafrahun, dan dia mengamalkan Al-Qur'an, mendekap Al-Qur'an ketika dia sedang sedih, dia membaca Al-Qur'an padahal orang-orang sedang berbahagia. Wa bibukaihi idza an-nas yadhakun, dan dia mengenal Al-Quran, dia membawa Al-Quran dengan tangisannya ketika orang-orang pada tertawa. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun, dan dia membawa Al-Quran dengan diamnya dia ketika orang-orang pada sibuk berbicara. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan dia membawa Al-Quran dengan kekhusyuannya ketika orang-orang mereka saling memamerkan dunia mereka. Ya, ikhtala yakhtalu itu seperti orang khuyala, yaitu orang yang sombong dan memamerkan
apa yang Allah berikan pada mereka dari dunia. Wala yanbaghi an yakuna jafiyan wala ghafilan wala sakhaban wala hadida. Dan hendaklah ahlul Quran, para pemegang Al-Quran, pembawa Al-Quran, pengusung Al-Quran, itu tidak menjadi orang yang kaku, tidak pula menjadi orang yang lalai, tidak pula menjadi orang yang syiddatus saut. Sakhab yaitu syiddatus saut, suaranya itu keras. Tidak layak seorang ahlul Quran itu suaranya itu keras dan suka menggertak, itu tidak pantas. Wala hadidan, dan jangan tajam ya lisannya. Pengusung Al-Quran jangan tajam lisannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin untuk materi kita sampai sini insyaallah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jika ada pertanyaan dipersilakan jemaah. Siapa duluan nih Pak? Boleh ya siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiarta. Ingin bertanya mengenai kajian yang Ustaz sampaikan terkait dengan hukum menghadiri suatu majelis. Ya. Jadi bagaimana halnya jika dalam suatu kajian kita datang kemudian kita yakini di awalnya bahwa ini kajian memang syarat dengan sunnah dengan firman Allah. Tetapi di tengah kajian itu ternyata ada diselipkan dengan pemikiran ilmu kalam. Ilmu filsafat misalkan seperti dalam itu. Rangka membantahnya atau mengusungnya? Seperti ini contohnya Pak Ustadz. Jadi misalkan kajian mengenai maulid, kemudian dikatakanlah sunnahnya ini, kemudian ceritanya seperti ini, dan disimpulkan dengan memasukkan satu filsafat yang mengatakan bahwa dengan hadirnya Nabi Muhammad itu adalah suatu kegembiraan katanya. Adalah wajar kalau kita merayakan maulid karena kegembiraan. Justru katanya kalau yang tidak merayakan maulid itu dia tidak gembira dengan kehadiran Nabi. Nah, pada saat kita menghadiri kajian seperti itu, kalau kita keluar bagaimana hukumnya? Dan yang kedua, orang yang tetap ada di kajian itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, keluar dari majelis seperti itu disyariatkan, bahkan dianjurkan, disyariatkan, bahkan bisa menjadi kewajiban karena mendengar yang batil itu haram, dan bermajelis dengan orang-orang yang berbuat kebatilan itu juga tidak diperbolehkan. Dan itu bukan halaqul dzikr, bukan majelis ilmu itu, melainkan berlawanan dengan sunnah, berlawanan dengan ilmu syar'i. Sehingga justru menjadi kewajiban untuk keluar dan pergi karena kebatilan yang disusupi di majelis tersebut. Dan itu bukan suatu kelepasan dari lisan, melainkan memang itu suatu pemikiran yang sudah dimapankan begitu, maka keluar. Saya kasih kiasan begini ya ikhwan. Saya kasih pengkiasan begini. Ada permasalahan dalam ilmu syar'i tentang fikih Jum'atan, bagaimana sikap kita ketika hadir di khutbah Jumat? Ternyata khatib Jumatnya itu mengucapkan kalimat-kalimat batil atau menjelaskan hal yang batil dan menyesatkan kaum muslimin, memberikan syubhat dan semisalnya. Maka para ulama menjawab. Dan ini yang menjadi contoh dari para ulama zaman dulu, dari kalangan salafus saleh dan seterusnya. Diperbolehkan untuk walk out. Boleh buat walk out. Ini khutbah Jumat loh. Yang pada asalnya dengerin khutbah Jumat wajib. Tapi karena ternyata isi khutbahnya batil, maka diperbolehkan walk out, bahkan sebagian menganjurkan. Karena ini contoh dari sebagian salaf. Diperbolehkan juga menutup telinga ketika itu. Bahkan diperbolehkan juga untuk zikir sendiri tanpa mau mendengar khatib yang batil itu. Ini untuk yang khutbah Jumat yang pada asalnya wajib untuk kita simak loh. Nah, dan nggak boleh tidur pas khutbah Jumat. Tapi ternyata ketika khatibnya mengucapkan kebatilan, maka contoh dari para ulama zaman dahulu itu mereka ada yang keluar, ada yang baca Quran, ada yang nutup telinga. Nah, apalagi dengan yang lebih rendah dari itu, yaitu majelis seperti ini misalnya. Maka tentu lebih mudah lagi untuk dihukumi, ya untuk keluar gitu. Untuk keluar lebih mudah lagi. Lebih dianjurkan lagi atau bahkan bisa menjadi kewajiban jika dia khawatir syubhat tersebut menyambar dirinya.
Jadi pertama itu, Pak. Terus yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang ada di majelis itu? Orang-orang yang ada di majelis itu terbagi beda-beda. Ada di antara mereka yang tidak tahu apa-apa karena terlalu awam, maka kita hanya berharap semoga Allah Ta'ala memaafkan mereka dan memberi mereka dan kita hidayah. Adapun orang-orang yang sebenarnya sudah Allah Ta'ala beritakan pada kalbunya akan kebatilan ini, maka urusannya dengan Allah. Dan yang ketiga, itu yang kedua ya, maksudnya dia tahu bahwasanya Allah tahu beritahu bahwa ini ada yang nggak beres gitu loh, tahu gitu ada yang nggak beres, tapi tetap di situ, maka urusannya sama Allah. Bisa aja berdosa, Allah alam. Adapun yang ketiga justru menjadi pendukung, padahal ngerti ini tuh batil dan dia tahu ini batil, ini tahu ini buat-buat, maka ini dosa. Walaupun cukup duduk di situ, dosa dia. Karena apa? Pertama, kita dilarang untuk bermajelis dengan majelis yang majelis ghibah, majelis kebatilan, nggak boleh. Kedua, kita diperintahkan oleh Nabi SAW, idza ra'aitum munkaran, subhanallah, hadis Nabi SAW, idza ra'aitumul munkar falyughayyirhu biyadihi, idza ra'aitum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanih. Jika enggak bisa dengan tangan, maka dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan jika enggak bisa dengan lidah, maka dengan kalbunya, dan itu selemah-lemah iman. Nah, orang yang tetap mendekam di situ, itu kalbu bertentangan satu sama lain, kalbunya bertentangan. Dia tahu ini batil, tapi dia tidak mencegahnya, dia tidak mengingkarinya. Ini gimana ini? Kalbunya agak rusak, maka dia bisa mendapatkan dosa dengan itu. Wallahu a'lam. Jadi kita tidak langsung mengatakan semua orang yang ada di situ dosa semua, karena sebagiannya orang-orang awam yang enggak paham. Mereka mengira itulah agama. Lalu dosa dilimpahkan ke siapa? Ke orang-orang yang ngajarin itu. Ya, orang-orang awam bisa aja Allah Ta'ala maafkan dan Allah beri uzur. Kita beri uzur jahil pada mereka. Tapi ya tidak sama satu dengan lainnya. Orang-orang beda-beda, gitu ya. Begitu Pak ya? Jazakallahu Ustaz. Wa'iyyakum jazakumullah. Ya Pak, silakan yang di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi dikatakan salah satu yang dilihat istimewa di sisi Allah adalah orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, apakah mendengarkan murotal, kadang-kadang kita sebelum melakukan kegiatan itu mendengarkan murotal, sampai kadang-kadang murotal itu mengiringi kita dalam beraktivitas, apakah itu termasuk juga berinteraksi dengan Al-Quran Ustaz? Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Menyimak murotal dengan mendengar selentingan saja itu berbeda kondisi, berbeda derajat. Kalau cuma mendengar doang, selentingan kadang-kadang itu ya sedengarnya aja, dan itu belum tentu termasuk ibadah. Tapi kalau menyimak, yaitu benar-benar mendengarkan, apalagi kalau punya ilmu untuk mentadaburi, maka ini termasuk interaksi dengan Al-Quran dan berpahala. Adapun kalau cuma Al-Quran dijadikan background kehidupan, yaitu pokoknya nyalain aja lah gitu di rumah. Ya, nyalain aja di mobil, tapi dia sendiri pikirannya melayang kemana-mana, maka ini tidak termasuk interaksi dengan Al-Quran. Disebut berinteraksi dengan Al-Quran adalah ketika ada koneksi qalbu kita dengan Al-Quran. Meskipun tidak paham makna ayatnya, tapi kita memperhatikan ini ayat Allah Azza wa Jalla, dan kita menyimaknya, itu bisa dirasakan kok, menyimaknya. Itu termasuk interaksi dengan Al-Quran. Ya, di mobil misalnya aktivitas driving, kemudian terdengar kan kita pakai MP3 Al-Quran, kemudian kita dengerin, ya, maka dengerin di sini kita simak baik-baik. Kadang-kadang kan keputus dengan ada belokan, kita konsentrasi belokan, maka frekuensi interaksinya itu sesuai di situ. Pahala dari Allah sesuai dengan frekuensi interaksi dia dengan memperhatikan kalam Allah ini Al-Quran. Adapun bagian-bagian yang dia lalai dan luput darinya karena kesibukan untuk belok atau putar balik,
maka ini dimaklumi, diwajarkan. Tapi kalau misalnya dia memang sama sekali enggak nyimak, ya yang penting ada Al-Quran jelas gitulah. Biar nanti kalau ada polisi buka kaca kita diberi uzur gitu. Misalnya gitu, maka ini sebenarnya bukan interaksi dengan Al-Quran. Begitu, masing-masing mengetahui kadar interaksi dia dengan Al-Quran, tapi yang penting hatinya. Ibu-ibu juga gitu, ketika nyuci baju, nyuci piring, terus sambil dengerin di luar ada Al-Quran, itu juga tergantung interaksinya dia, tergantung dengan seberapa kalbunya hidup untuk mendengarkan, menyimak Al-Quran itu. Adapun kalau cuma dijadikan sebagai ada yang penting ada suara daripada sepi serem gitu kan, ya kalau ini mah bukan interaksi ini. Ya ini bukan interaksi. Begitu Pak ya? Ya. Baik. Oke. Cukup insyaallah. Udah cukup? Ya, oke. Mungkin kalau udah cukup kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.